Turning this a ongoing thing. Proposal. Kata proposal berasal dari bahasa Inggris yaitu to propose yang artinya mengajukan, sehingga proposal dapat juga didefinisikan sebagai bentuk pengajuan kepada pihak lain tentang rencana program, kegiatan, atau usaha yang akan dilakukan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, proposal berarti rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja. Tujuan pembuatan atau penulisan proposal secara umum ada 3. Yang pertama, sebagai pengajuan, kedua, sebagai penawaran, dan yang ketiga, sebagai permohonan. Ciri-ciri proposal. 1. Dibuat untuk meringkas kegiatan yang akan dilakukan. 2. Sebagai pemberitahuan suatu kegiatan. 3. Berisikan tujuan-tujuan, latar belakang acara. 4. Memiliki kekuatan yang bersifat persuasif, yaitu dapat meyakinkan atau membujuk. 5. Ada pihak yang dituju, yaitu pihak yang memiliki otoritas perizinan, pihak sponsor atau donatur. Selanjutnya ada fungsi dari proposal. 1. Untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan sosial, ekonomi, budaya, dan sebagainya. 2. Dapat digunakan untuk mengajukan atau mendirikan suatu usaha. 3. Dapat digunakan untuk mengajukan tender, yaitu tawaran resmi dari berbagai macam lembaga. 4. Dapat digunakan untuk macam-macam kegiatan, misalnya seperti acara seminar, pelatihan, pembangunan, perlombaan, dan sebagainya. Manfaat proposal. 1. Menjadi rencana yang mengarahkan panitia dalam melaksanakan kegiatan. 2. Menjelaskan secara tidak langsung kepada pihak-pihak yang ingin mengetahui kegiatan. 3. Untuk meyakinkan para donatur atau sponsor agar mereka memberikan dukungan baik secara material maupun finansial dalam mewujudkan kegiatan yang telah direncanakan. Unsur-unsur proposal secara umum. Yang A, ada judul proposal. B, pendahuluan. Ini berisi meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teoritis dan hipotesis, serta definisi operasional. Yang C, berisi tinjauan pustaka. D, metode penelitian. E, jadwal pelaksanaan kegiatan. F, rencana anggaran dana. G, daftar pustaka, dan terakhir H, yaitu berisi lampiran. Selanjutnya ada sistematika proposal atau kerangka penulisan proposal. Yang pertama ini contohnya adalah proposal penelitian. Kerangkanya adalah halaman judul, daftar isi, lalu ada bab 1 yaitu pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Kemudian bab 2 itu ada tinjauan pustaka berisi kerangka teoritis dan hipotesis atau dugaan sementara. Bab 3 berisi metodologi, yaitu metode penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Kemudian ada daftar pustaka serta lampiran. Sedangkan sistematika atau kerangka penulisan proposal kegiatan, yang pertama ada latar belakang kegiatan, kemudian 2 dasar pemikiran, 3 nama kegiatan, 4 tujuan, 5 target kegiatan,
6. Manfaat. 7. Jenis kegiatan. 8. Waktu dan tempat kegiatan. Lalu 9. Ada jadwal kegiatan pelaksanaan. 10. Pelaksana dan organisasi kerja atau panitia. 11. Sasaran. 12. Anggaran dana. Dan terakhir 13. Ada penutup. Jenis proposal berdasarkan tujuan dan isi ada 4. 1. Proposal berjenis kegiatan. Lalu yang kedua, proposal berjenis bisnis. 3. Proposal proyek. Dan terakhir 4. Ada proposal penelitian. Ini biasanya ada kuantitatif dan kualitatif. Selanjutnya ada penjelasan lebih detail mengenai proposal. Yang pertama ada proposal bisnis, itu contohnya seperti proposal pengajuan kerjasama antar perusahaan, proposal pendirian tempat usaha, proposal tender atau lelang, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada proposal kegiatan, contohnya seperti proposal mengadakan perayaan 17 Agustus, proposal permohonan dana kegiatan sekolah, proposal penyelenggaraan bazar, proposal perlombaan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada proposal proyek. Ini contohnya seperti proposal pengadaan alat belajar, proposal proyek pembangunan jalan, proposal pembangunan gedung baru, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada proposal penelitian. Ini biasanya digunakan dalam bidang keilmuan atau akademis, seperti dalam bentuk pembuatan skripsi, tesis, disertasi. Itu bisa menggunakan bentuk penelitian kualitatif, kuantitatif, atau pengembangan. Selanjutnya ada jenis proposal berdasarkan bentuk atau formatnya. Ada 3 jenis. 1 ada proposal formal, 2 proposal non-formal, dan 3 proposal semi-formal. 1. Proposal formal. Proposal ini merupakan jenis proposal resmi. Isinya juga sangat lengkap, terdiri dari 3 bagian, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Kedua, ada proposal non-formal. Ini biasanya dalam bentuk surat atau memorandum. Biasanya hanya berisi tentang permasalahan, saran-saran, pemecahan masalah, dan pengesahan atau permohonan. 3. Proposal semi-formal. Ini hampir sama dengan proposal non-formal karena isinya tidak lengkap atau tidak memenuhi syarat-syarat formal proposal. Nah, berikut ini adalah syarat-syarat dalam penyusunan sebuah proposal. 1. Harus memiliki struktur dan logika yang jelas dan mudah dimengerti. 2. Hasil kegiatan harus terstruktur dan sistematis. 3. Rumusan jenis kegiatan harus detail, inovatif, dan terinci. Dan 4. Hubungan kegiatan dengan dana anggaran harus rasional dan realistis, jadi artinya harus sesuai. Kaidah kebahasaan proposal. 1. Menggunakan istilah ilmiah. 2. Menggunakan kata kerja tindakan. 3. Menggunakan pernyataan persuasif. 4. Menggunakan kata-kata pendefinisian. 5. Menggunakan kata-kata yang mengandung makna perincian. 6. Menggunakan kata-kata denotatif atau makna yang sebenarnya. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat atau menyusun sebuah proposal. 1. Penyusunan proposal hendaknya menunjuk orang atau beberapa orang ahli dalam menyusun proposal. Sebaiknya yang memiliki keterkaitan atau hubungan dengan kegiatan yang akan diselenggarakan. 2. Penyusunan sebuah proposal harus mempersiapkan bahan-bahan dan informasi yang diperlukan. 3. Menyusun draft
proposal dengan sistematis, menarik, dan realistis. 4. Proposal harus dibicarakan dalam forum musyawarah. 5. Proposal harus diperbanyak dan didistribusikan kepada pihak-pihak yang dituju, baik pihak internal maupun pihak eksternal. Ini adalah contoh penyusunan proposal kegiatan sekolah. Bisa dibaca ya. Pertama ada judul kegiatan, lalu tema, latar belakang, tujuan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, susunan kepanitiaan, anggaran dana, dan terakhir ada